Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdullah. Saya hanya meninggalkan saja berapa menit. Izin kepada Bapak atau Ustaz Arif doa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Walhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, adik-ibu ini juga jamaah sholat subuh dan jamaah maghrib, i'tikaf, bina maghrib, malam bina iman dan taqwa. Terima kasih atas kehadirannya dari kemarin sore sebelum maghrib sudah datang, ya. Jemaah silaturahim semuanya, baik dari dalam ceramah maupun dari luar ceramah, dari dekat atau dari jauh. Mudah-mudahan kehadiran kita ini betul-betul mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentunya mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang memberikan Allah kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, juga nikmat-nikmat yang lain. Yang terbesar nikmat Islam. Ini makanya kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan, sesempurna mungkin dari makhluk-makhluk yang lain. Makanya harus kita bersyukur. Syukuri nikmat Allah. Kita ini manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Jangan rugi, Pak. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik ciptaan, sempurna mungkin. Enggak ada makhluk yang sempurna kecuali manusia. Makhluk yang paling sempurna diberi mata, telinga, ya, diberi tangan, kaki, kemudian akal pikiran yang sehat. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib. Karena manusia ini manusia yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Setelah Allah ciptakan manusia sempurna mungkin, kemudian kami campakkan manusia ini dengan sehinanya, dengan serendah-rendahnya, kecuali orang-orang illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup beriman, tidak cukup meyakini, tapi harus beramal saleh.
Ini seperti ini malam ini, subuh ini, ya kita berjemaah subuh. Kemudian sebelum subuh tadi kita sudah sholat tahajud, qobliyah subuh. Tadi malam juga kita maghrib, iktikaf di masjid. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa iman seseorang akan bisa turun, akan bisa naik. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa turun, bisa naik, bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan bertambahnya? Pada saat ini iman kita sedang bertambah, naik iman kita. Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan naik. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan naik. Ayolah. Dengan kemaksiatan, iman kita akan turun. Dengan maksiat, turun iman kita. Bahkan akan copot iman kita kalau kita tidak sadar. Kalau kita tidak pelihara, makanya untuk memelihara ini, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian, sholat berjamaah, maghrib, iktikaf di masjid. Ini semua peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, salawat salam sama-sama kita sampaikan, curahkan pada baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan dengan asbab kita bersalawat kepada beliau, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, paling tidak. Kemudian menjaga sunnah-sunnahnya. Ini semua kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Kalau kita banyak bersalawat, banyak memberikan sunnah-sunnahnya, insyaallah kita akan diberikan syafaat dari beliau, pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, sudah populer ini, ightanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datangnya 5. Ini terakhir tadi kita mendapat berita kawan kita, ya, saudara muslim kita sudah mendahului kita. Kita semua insya Allah akan menyusul. Pasti akan menyusul. Nggak ada yang manusia hidup selama-lamanya, makhluk yang hidup selama-lamanya nggak ada. Pasti akan menyusul. Tapi kapan? Nggak tahu. Di mana tempatnya? Tidak tahu. Apa sebabnya kita meninggal? Tidak tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita persiapkan diri kita masing-masing. Kalau Rasulullah SAW bertanya, khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datangnya 5. Kata Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Apa kita ini mau sehat terus, Pak? Mau sehat terus sampai sehat terus? Ya nggak mungkin. Ada sakitnya juga, Pak. Sakit. Suatu saat pasti kita akan sakit. Nggak selamanya manusia itu sehat. Mengalami kesakitan. Sakit ujian dari Allah SWT, diberikan sakit, dan kadang-kadang meninggal. Sakit langsung meninggal, kadang-kadang sembuh dari sakit. Ayo, wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Jaga itu, Pak, sehat kita. Selagi sehat, banyak beramal soleh. Di bulan Rajab ini banyak berpuasa.
Lakukan puasa-puasa sunnah, banyak berpuasa. Yaumul Itsnin, puasa hari Isnin. Yaumul Khamis, puasa di hari Kamis. Yaumul Ayyamul Bid, puasa ya hari Bid, di hari-hari yang baik. Nah ini juga bisa puasa di bulan Rajab, tapi tidak ada kekhususan puasa di bulan Rajab. Apakah dikhususkan di awal, tengah, akhir? Tidak ada kekhususan. Tapi kita dianjurkan untuk berpuasa, banyak-banyak berpuasa di bulan Rajab. Apakah itu Senin Kamis, Ayyamul Bid, juga puasa di hari Rajab. Silakan. Tapi tidak ada pengkhususan bahwa barang siapa yang puasa satu hari pertama akan diampunilah dosa Rasulullah selama 1 tahun. Nggak ada. Nah itu. Tapi kita dianjurkan untuk berpuasa. Ayo, wasihataka qabla saqam, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini yang pertama. Kemudian apa lagi? Kata Rasulullah, wa farauka qabla sughrika, masa senggangmu, masa kesempatanmu sebelum masa sempitmu, kesibukanmu dijaga. Mumpung masih sempat kita berjemaah, mumpung ada kesempatan untuk mengaji, baca Quran, puasa. Musuh masih sempat, sebelum tidak sempat. Ada suatu saat ada waktunya kita tidak sempat, Pak. Apalagi kalau sudah meninggal, nggak sempat lagi. Kalau sudah meninggal, nggak bisa lagi dibalik, Pak. Sudah perhitungan, Allah akan memperhitungkan apa amal-amal kita. Bahwa di hari kiamat itu hari perhitungan, bukan hari untuk beramal lagi. Ya dunia ini untuk beramal. Hadirin rahimakumullah, ya, makanya wa farauka qabla sughrika. Masa senggangmu, kesempatanmu pergunakan, Pak, sebelum datang masa sempitmu, masa kesibukanmu. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa syababaka qabla haramika, masa mudamu ya sebelum masa tuamu. Ini tadi Pak, sudah umur kita ini sudah melewati ya. Ada yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun. Ini mumpung masih kita masih kuat. Enggak selamanya kita muda, enggak selamanya kita kuat. Ada saatnya kita mengalami ketuaan. Tua pasti itu. Setelah kita muda, tua. Ya kalau kita masih gagah, masih kuat, masih apapun yang kita makan kita tancap terus, ini kita masih gagah. Tapi ingat, pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai umur kita sudah tua tidak membawa amal soleh, tidak membawa amal apapun. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik juga amal perbuatannya. Ada amal solehnya di situ, ada amal perbuatannya di situ, ada ibadahnya di situ. Ini sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik juga amal perbuatannya. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaliknya, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sejelek-jelek manusia diberikan umur panjang tapi tidak mempunyai amal kebaikan sama sekali. Na'udzubillah. Ini sejelek-jelek manusia,
tidak ada amal kebaikan sama sekali. Tidak ada amal ibadah sama sekali. Diajak berjamaah tidak mau, diajak ta'lim tidak mau, diajak mabit atau itikaf tidak mau. Apapun dia tolak kebaikan-kebaikan. Apakah hati ini sudah keras sehingga kita menolak kebenaran-kebenaran dari Allah SWT yang sampaikan? Ayolah, perlu kita pikirkan. Jaga masa muda, pergunakan masa muda sebelum masa tua. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa ghinaka qabla faqrika. Masa itu jayamu sebelum masa miskin, Pak. Masa kekayaan kita masih jaya, kita masih kaya sekarang, Pak. Tetap ingat, satu saat kita akan menjadi miskin. Enggak selamanya kita kaya. Roda ini berputar. Kadang di bawah, kadang di atas. Berputar. Ini sunatullah. Memang ketentuan Allah SWT. Kadang di bawah, kadang di atas. Enggak selamanya di atas terus. Kadang di tengah, ya kadang di bawah lagi, kadang di atas lagi. Berputar terus, roda kehidupan ini berputar. Makanya wa'naka qabla faqrika. Jaga masa kayamu sebelum datang miskin. Pergunakan, Pak, di jalan Allah kekayaan kita. Kendaraan untuk ta'lim Masjid Nurul Islam, pahalanya nanti dihitung. Bensinnya berapa habis, mobilnya yang mewah dibawa ke sini, ada pahalanya juga akan dihitung. Makanya kalau kita ke masjid, ya, langkah pertama kita itu akan mendapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni dosa-dosa kita. Langkah pertama kita dari rumah ke masjid, langkah kita pertama kita akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kedua, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Akan diangkat, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid dengan membaca ya, membaca doa, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik, ya, ampuni dosaku dan dosa kedua aku, dan bukakan rahmat bagiku. Duduk di masjid, sholat, pahalanya bukan main. Ayolah. Makanya pergunakan kekayaan kita sebelum datang miskin kita. Yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang matimu. Wa hayataka qabla mautik. Ya, masa hidupmu sebelum datang mati. Hadirin rahimakumullah, kita ini, Pak, baik dunia sampai datang nanti mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwas bal ahya'un thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. 2 kali mati, 2 kali hidup. Kita hidup sekarang ini, sebelumnya itu mati, Pak. Enggak ada kita. Itu mati pertama. Belum ada kita ini, entah di mana. Apakah di batang pohon? Ya, apakah di mana kita enggak tahu. Sehingga terjadilah kerjasama orang tua kita. Terjadilah hati kita. Itu sebelum kita hidup ini ada mati yang pertama. Belum ada kita, Pak. Makanya hidup ini, hidup mati yang sudah yang dulu itu pertama. Hidup yang sekarang ini hidup yang pertama. Kemudian mati yang kedua itu kita dimatikan lagi, Pak. Setelah hidup ini mati kita. Entah dimatikan, entah berapa ribu tahun menunggu di kuburan. Ya, setelah kiamat tiba, hancur dunia ini, kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kembali. Itu hidup kedua. Ya. Dan mati kita tadi mati kedua juga.
kita dulu sebelum hidup ini mati pertama. Kita hidup pertama, mati lagi, mati kedua, dibangkitkan lagi hidup yang kedua. Ini setelah hidup yang terakhir tidak ada matinya lagi. Terus Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan amal baik kita. Akan dikumpulkan kita pada masyarakat. Kenapa Allah apa hikmahnya? Apa rahasia Allah menciptakan kematian, menciptakan kehidupan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Untuk memperhitungkan, untuk menguji kalian. Ini ujian Pak. Siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Enggak tahu. Cuma hanya diri kita sendiri yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kadang-kadang kita beramal banyak riaknya, beramal supaya dipuji orang, kemudian beribadah mengharapkan sesuatu. Nah ini semua kita hindari. Mudah-mudahan Pak, amal ibadah kita ini betul-betul ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dengan ikhlas, bukan untuk menunggu pujian, minta pujian, bukan untuk balasan dari manusia, tapi minta balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya diberi Tuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menguji kehidupan manusia. Kita ini hidup penuh ujian, penuh rintangan. Makanya kalau berani hidup tidak takut mati. Ya. Kalau hidup jangan takut mati. Ini kebanyakan kita takut mati. Kenapa takut mati? Ya, karena banyak maksiatnya. Maksiat, takut mati. Jangan takut mati. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. Sungguh kata Allah, pasti kata Allah akan kami uji manusia itu. Diuji Pak. Siapapun kita pasti dapat ujian. Akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji ini banyak ujian-ujiannya, banyak rintangannya. Kita mabit ini, etikaf ini banyak ujian, banyak rintangannya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Sungguh kata Allah akan aku uji manusia itu dengan sedikit ketakutan. Minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Takut. Yang pejabat takut dengan serkan, takut digeser jabatannya. Yang presiden mau nyalon lagi takut tidak terpilih. Takut. Yang pedagang takut rugi. Dagang apa dia? Dagang sembako, kandang burung. Soalnya takut. Saat disaingi tetangganya, kawan panas, jiwanya ini takut. Nah ini Pak. Yang camat takut diajak, yang pejabat takut. Minal khauf kata Allah.
Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Sedikit ketakutan. Takut mati. Kemudian berjuang kepada Allah. Allah akan memberikan kemudian kita kelaparan. Setelah kita diuji dengan ketakutan, bermacam ketakutan, sedikit ketakutan, Allah akan menguji kita dengan kelaparan. Kadang-kadang kita dalam perjuangan ini kita harus bekal di rumah kita, uang tidak ada, bekal sudah kurang, akan diuji Allah SWT dengan sedikit kelaparan. Nah, kemudian diuji Allah SWT juga wa naqsim minal amwali wa anfus wa thamarat. Akan diuji Allah SWT kekurangan harta. Harta yang ada pada kita itu Allah akan menguji kita. Sedikit-sedikit hartanya dikurangi. Jika kita tidak sabar-sabar, nah kita akan menyalahkan yang Allah SWT. Kenapa harta saya berkurang? Makanya kita harus hati-hati. Banyak sedekah, banyak zakat, akan dikurangi hartanya, diuji dengan kekurangan harta. Makanya hartanya itu harus dibersihkan, Pak. Bersihkan supaya disedekahkan, supaya barokah, dizakatkan kalau sudah sampai waktunya, sudah sampai nisabnya. Jangan sampai dipendam, kayak korun juga, mendam harta. Akhirnya, mati tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Harta yang banyak kita tinggalkan, istri yang cantik kita tinggalkan, anak-anak yang banyak kita tinggalkan, rumah yang megah kita tinggalkan. Kan ada yang kita bawa. Hati-hati. Makanya banyak bekal wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Makanya berbekal sebaik bekal adalah takwa kepada Allah SWT. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah SWT. Ini secara umumnya. Kemudian diuji juga wal anfus, kata Allah. Kami uji manusia itu dengan dikurangi jiwa daripada orang-orang tersebut. Barangkali keluarga kita meninggal ayah kita, meninggal ibu kita, meninggal anak kita, meninggal istri kita. Ini ujian. Sampai di mana keimanan kita? Sampai di mana keikhlasan kita? Ujian. Meninggal saudara kita, itu ujian. Meninggal datuk kita, nenek kita, kakek kita, saudara kita, adik kita. Ini ujian Allah SWT. Yang terakhir, wathamarat, kata Allah, akan diuji dengan kekurangan buah-buahan. Hadirin rahimahullah. Untuk itu, pada di bulan Rajab ini, mari kita memperbanyak amal saleh. Tentunya banyak berpuasa tadi saya sampaikan. Kemudian banyak menjalankan sunnah-sunnah, sholat sunnah, Pak. Banyak menjalankan sholat sunnah, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah. Banyak menjalankan apa? Menjalankan sholat sunnah di bulan Rajab ini. Karena kalau kita melakukan kebaikan di bulan Rajab ini, pahalanya sampai tadi disebutkan lipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat juga akan mendapatkan dosa yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya harus banyak sholat sunnah, ya. Barangkali sholat fardu kita masih ada kurang-kurangnya, ya. Dilengkapi dengan sholat sunnah, sempurnakan dengan sholat sunnah. Ini kemudian banyak baca Al-Quran, perbanyak baca
Ini sumber dari segala sumber hukum. Ya, kehidupan kita. Bahwa akhlak Rasulullah itu akhlak yang Rasulullah Al-Quran. Ada semua dalam Al-Quran. Diajarkan. Makanya di samping kita membaca Al-Quran, ya, betul-betul kita hayati panjang pendeknya, tartilnya harus tartilkan, tajwidnya, makhraj hurufnya harus kita baca-baca dengan apa namanya betul-betul. Jangan mengandalkan suara apa namanya lagu. Ada yang ngaji Quran lagunya bagus, berantakan semua apa yang dibacanya. Hanya dia mengandalkan lagunya saja. Tapi yang dibacanya kalau orang paham, Masya Allah, berantakan panjang pendeknya di mana, tajwidnya di mana, makhraj hurufnya di mana. Dia hanya mengandalkan suara lagu. Nah, ini kalau didengar orang sebagai lagu, orang yang ngerti ya, wah bagus betul. Tapi harus di samping kita baca secara baik tartil, ya, kemudian dipahami, tidak tadaburi, kemudian kita tahu apa isinya itu, kita pahami isinya apa, ya kandungan. Kemudian kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya kita ngerti isinya bahwa sholat ini untuk mencegah saya dan perbuatan keji dan munkar. Kita amalkan supaya kita tidak berbuat dosa. Makanya harus dipahami, jangan hanya bisa membaca, tidak memahami dan tidak mengerti apa isinya, isi kandungan dalam Al-Quran. Oleh sebab itu banyak baca Al-Quran. Tentunya harus tartil bacaannya, dipahami, ditaburi, maknanya apa isinya. Ini banyak baca Al-Quran. Kemudian banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Banyak berdoa apa? Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Banyak-banyak berdoa apa? Ya Allah, berikanlah kesempatan bagiku untuk melakukan taubatan nasuha, taubat yang sebenarnya taubat sebelum saya dijemput maut saya. Ini banyak-banyak berdoa apa? Allahumma rzuqni, kalau sendirian, ya, taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah kesempatan bagiku untuk bertaubat sebetul-betulnya, bertaubat kepada sebelum maut menjemput saya. Qabla al-maut. Ini harus banyak-banyak banget. Hadirin rahimakumullah. Kemudian alhamdulillah hari ini acara kita sudah selesai, sudah berbunyi. Imsak apa namanya? Hah? Dari matahari keluar Tambah 10 menit. Enggak mau sarapan dulu. Mau sarapan dulu. Mau makan dulu. Enggak, nanti. Oh ya. Saya nyampaikan. Iya. Teman-teman semuanya, demikian apa yang kita sampaikan. Sebetulnya masih banyak ini karena waktunya jangan sampai membosankan Pak. Ini kalau sampai ini banyak membosankan juga. Mudah-mudahan tidak membosankan, walaupun sedikit. Mudah-mudahan kita amalkan apa yang baik dan yang tidak baik kita tinggalkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian saja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kekeliruan, ya, kesalahan. Nah, ini memang gaya saya Pak, agak keras, agak apa namanya, bukan agak sombong, ya, agak keras sedikit, nggak apa-apa, ya, menyampaikannya. Sekali lagi mohon maaf, saya ini apa namanya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.